Bab 6447. Semua orang masih tidak percaya. Mereka dan nenek moyang mereka telah dikontrol dengan ketat oleh warriors dan selama ratusan tahun. Dalam ratusan tahun ini, bukan berarti tidak ada yang mencoba melawan atau melarikan diri. Tapi racun aneh di tubuh mereka seperti kutukan yang tidak bisa dihilangkan. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menghapusnya. Dan sekarang, seorang pria aneh tiba-tiba berkata bahwa dia bisa membantu mereka menghilangkan kutukan ini. Dan perasaan pertama mereka adalah tidak percaya. Melihat semua orang cukup ragu, Charlie tidak mengatakan omong kosong lagi, dan berkata kepada Luster. "Panglima Yin, berikan aku airnya." "Ya Pak." Luster segera menyerahkan botol besar berisi air murni yang dibawanya ke Charlie. Dan kemudian tanpa menunggu perintah Charlie, ia mulai membagikan gelas kertas kepada para prajurit yang mati berdiri. Charlie menaruh beberapa pil ke dalam botol. Dan setelah pil itu meleleh, dia segera berjalan ke arah prajurit yang tewas di barisan pertama dan menuangkannya setengah cangkir kecil. Kemudian, ia menuangkan air dalam jumlah yang sama untuk para prajurit yang tewas satu demi satu. Para prajurit yang tewas itu tidak mengerti. Tapi Charlie tidak mengatakan apapun. Dan Komandan Palvin tidak bergerak. Jadi semua orang memegang cangkir air dan tidak bergerak. Charlie kembali ke depan kerumunan dan berkata, "Semuanya, waktunya hampir habis, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi." Setelah semua orang meminum air di cangkir, mereka secara alami akan mengerti segalanya. "Jika kau percaya padaku, maka majulah. Jika kamu masih tidak percaya padaku, mundurlah selangkah." Melihat kata-kata Charlie yang lugas, Palvin tidak menunda dan langsung berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Wade." Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum air dalam cangkir. Palvin tidak memiliki kebebasan sejak lahir. Dia hanyalah seorang budak yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Meskipun dia tidak tahu dari mana Charlie berasal, dia berpikir tidak ada seorang pun yang akan mencoba membunuh budak yang tidak berharga seperti dirinya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah meminum air yang tidak berwarna dan tidak berasa, Palvin segera merasakan perubahan pada tubuhnya. Racunnya ada di meridian dan dantian. Seperti halnya tembok yang awalnya berwarna putih kini tertutup lumpur yang berbau busuk. Lumpur ada di mana-mana dan menjijikkan. Tapi setelah minum segelas air ini, lumpur itu langsung hanyut, tak meninggalkan jejak. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Charlie tidak melebih-lebihkan sama sekali. Dia benar-benar memberi semua orang kesempatan untuk menyingkirkan warriors dan mematahkan belenggu 100 tahun. Saudara-saudara di sekelilingnya pun merasakan hal yang sama seperti dirinya saat itu. Racun dalam tubuh mereka telah hilang sepenuhnya, membuat mereka gembira. Banyak orang bahkan menangis terseduh-seduh. Palvin adalah orang pertama yang kembali sadar. Melihat Charlie, mengambil langkah besar ke depan, lalu berlutut dengan satu lutut. Dia menggenggam kedua tangannya di depan dadanya dan berkata dengan keras, "Saya bersedia mati untukmu, Tuan." Semua orang segera melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki seperti Palvin, sambil berkata serempak, "Saya bersedia mati untukmu, Tuan." Charlie mengangguk dan berkata, "Karena kalian semua tidak punya masalah lain. Kemudian saya akan mulai merumuskan rencana evakuasi. Kalian semua harus mengikuti rencanaku dan tidak boleh ada kesalahan." Palvin berkata dengan keras, "Semuanya tunduk pada instruksimu." Charlie berkata, "Baiklah. Ini rencana evakuasi saya. Pertama-tama, mulai malam ini, semua prajurit yang tewas dan keluarga mereka akan mulai dievakuasi satu demi satu. Jaraknya hampir 100 km. Untuk menyembunyikan jejak mereka, semua prajurit yang tewas akan memulai pawai paksa malam ini. Persyaratan untuk pawai paksa adalah menyelesaikan perjalanan sejauh 100 km ini dalam waktu setidaknya 6 jam. Kalian semua adalah pejuang, dan intensitas berbaris seperti ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian, bukan? Bab 6448. Palvin berkata tanpa ragu, "Tidak masalah. Kita akan sampai tujuan dalam waktu 6 jam." "Baik."
Charlie mengangguk dan berkata, jika ada anggota keluarga di antara Anda yang mampu mengimbangi secara fisik, mereka akan pergi bersamamu. Jika tidak, jangan khawatir. Saya akan mengatur kendaraan untuk mengangkutnya nanti. Setelah itu, dia melihat waktu dan melanjutkan. Sekarang sudah jam 10 malam. Waktunya sudah sempit. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk bersiap. Kamu kembali dan ceritakan semua kejadian ini kepada semua rekan dan keluargamu. Dan biarkan mereka bersiap untuk pergi. Lalu bagilah semua orang menjadi 3 kelompok. Setelah 1 jam, kelompok pertama prajurit kematian dan anggota keluarga yang dapat mengikuti pawai paksa akan berangkat terlebih dahulu. Setelah 1,5 jam, kelompok kedua akan berangkat. 2 jam kemudian, kelompok ketiga akan berangkat. Kelompok ketiga harus tiba di tujuan sebelum fajar. Jika tidak, akan ada risiko terpapar. Apakah kamu mengerti? Semua orang di sana berkata serempak, kami mengerti. Charlie berkata lagi, evakuasi ini adalah untuk memungkinkan Anda untuk sepenuhnya menyingkirkan Warriors dan kehidupan sebelumnya yang penuh dengan penjara dan perbudakan. Jadi Anda harus memberitahu semua orang bahwa semua barang pribadi, selama tidak menjadi kebutuhan pokok, sebisa mungkin dibiarkan. Tidak ada barang yang boleh tertinggal selama pawai. Setiap kelompok harus memiliki tim untuk menjelajahi jalan ke depan dan tim untuk menyelesaikan perjalanan. Jejak pawai harus dihapus tepat waktu dan tidak boleh ada petunjuk yang tertinggal. Apakah kamu mengerti? Semua orang menjawab serempak lagi. Kami mengerti. Charlie mengangguk dan melanjutkan, evakuasi seluruh pangkalan dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah menyelesaikan evakuasi ke stasiun pemindahan dalam waktu 3 hari. Langkah kedua adalah menyelesaikan evakuasi dari stasiun transfer ke pelabuhan. Langkah ketiga adalah menyelesaikan evakuasi ribuan kilometer di laut. Anda sekarang berada di pedalaman Maroko. Anda hanya dapat mengungsi dari sini ke stasiun transit transisi dalam 3 hari. Diperlukan waktu setidaknya 1 bulan untuk berpindah dari stasiun transit ke area aman. 20 hari diantaranya akan dihabiskan di laut. Begitu Anda meninggalkan petunjuk selama evakuasi, The Warriors dan kemungkinan akan mengejarmu sampai akhir. Begitu mereka mengejar, semua orang akan menghadapi bencana. Oleh karena itu, selama seluruh proses evakuasi, Anda harus mengikuti sistem manajemen yang ada dan mengendalikan semua bawahan Anda di tempat. Pastikan semua orang benar-benar menaati kedisiplinan. Palvin segera berkata dengan hormat. Tenang saja, Tuan. Saya akan memberikan instruksi tegas kepada semua orang yang bertanggung jawab untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun selama evakuasi. Setelah itu, Palvin ragu sejenak dan bertanya. Tuan, saya punya pertanyaan. Saya berani meminta Anda menjelaskannya. Charlie berkata, silakan. Palvin bertanya dengan tergesa-gesa. Kapan Anda bisa mendetoksifikasi prajurit lain yang tewas dan keluarga mereka? Charlie berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang rekan-rekan dan keluarga mereka. Setelah fase pertama evakuasi selesai dalam 3 hari, saya akan berkonsentrasi pada detoksifikasi semua orang di stasiun transit. Palvin segera berkata dengan rasa terima kasih. Atas nama semua kawan dan saudara saya berlutut untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Charlie mengangguk dan berkata dengan ekspresi yang agak serius. Cepatlah dan bersiap. Lift tersebut hanya dapat mengangkut sejumlah orang tertentu setiap kali. Biarkan kelompok saudara pertama mulai bergerak secepat mungkin. Palvin berkata dengan tergesa-gesa. Tuan, saya dan kawan-kawan lainnya tidak pernah meninggalkan stasiun dalam keadaan sadar seumur hidup kami. Kecuali tujuan misi, saya tidak tahu seperti apa bentuk luar tambang itu. Saat berbaris, bisakah Anda mengatur beberapa orang untuk memandu kami? Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Saya pasti akan mengaturnya. Setelah itu, dia melihat Luster di samping dan berkata, Komandan Yin, saya akan memberitahu Anda koordinat stasiun transfer nanti. Pilihlah beberapa saudara yang cerdas dari pengawal kavaleri dan biarkan mereka memimpin jalan bagi saudara-saudara ini. Saya juga akan mengatur beberapa orang untuk menemui mereka terlebih dahulu. Luster berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Wade,
saya akan mengaturnya. Bab 6449. Setengah jam kemudian, kelompok pertama prajurit yang tewas yang meninggalkan tempat itu satu demi satu menaiki lift menuju ke tanah. Karena ada ratusan kilometer pawai paksa dalam satu malam, orang tua dan wanita tidak sanggup menghadapi intensitas yang begitu tinggi. Jadi para prajurit yang tewas berangkat bersama anak-anak berusia antara 2 dan 10 tahun. Agar tidak menambah masalah dalam evakuasi para lansia dan wanita di belakang. Para prajurit yang tewas ini berencana untuk menggendong anak-anak kecil ini di punggung mereka. Lagi pula, mereka semua adalah prajurit yang terlatih. Dan Charlie tidak mengizinkan mereka membawa barang bawaan dan barang berharga apapun. Jadi tidak ada tekanan bagi mereka untuk membawa anak. Para prajurit dan anak-anak yang tewas ini tidak pernah keluar dari tambang dalam keadaan sadar dan tidak peduli untuk merasakannya dengan baik. Dan segera mulai berbaris di bawah organisasi pimpinan tim masing-masing. Dan kemudian mulai berangkat menuju stasiun pemindahan di bawah pimpinan pengawal kavaleri. Dari sini ke pabrik makanan yang dibeli oleh Duncan. Ada daerah produksi fosfat di sepanjang jalan. Asal mereka mengambil sedikit jalan memutar, mereka bisa menghindari area yang ramai. Terlebih lagi, karena semua prajurit yang tewas adalah pejuang. Kebugaran fisik mereka jauh lebih kuat dibandingkan orang biasa. Jadi mereka menghindari jalan utama dan berbaris langsung menuju parit tempat fosfat terakumulasi. Yang hampir tak berawak. Selain itu, para prajurit jauh lebih sensitif dibandingkan orang biasa. Sehingga mereka dapat mendeteksi orang di sepanjang jalan terlebih dahulu dan menghindarinya secara diam-diam. Sejumlah besar prajurit yang tewas berlarian sambil menggendong anak-anak di punggung mereka. Duncan juga mengatur agar anggota Cataclysmic Front menjemput mereka terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian, para prajurit yang tewas itu tiba di pabrik makanan satu demi satu di bawah naungan malam. Saat ini, pabrik makanan telah menyiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk tempat tinggal sementara. Terlebih lagi, para prajurit dan anak-anak yang tewas ini telah hidup di bawah manajemen militer yang sangat ketat sepanjang hidup mereka dan sangat disiplin. Lebih dari 2,000 orang datang satu demi satu. Dan tidak ada kekacauan di seluruh pabrik makanan. Semua orang sangat disiplin, dan berusaha untuk tidak berbicara atau bergerak sebanyak mungkin. Bila diperlukan komunikasi juga sengaja dilakukan dengan suara pelan. Bahkan jika seseorang melewati pintu masuk pabrik makanan, mereka tidak akan percaya bahwa lebih dari 2,000 orang berkumpul di dalam saat ini. Mereka semua tiba di pabrik makanan sebelum fajar. Setelah Duncan memberitahu Charlie tentang situasinya, Charlie merasa lega dan bertanya padanya, "Inspektur Lee, bagaimana situasi dengan perusahaan logistik?" Duncan berkata, "Sudah dibeli. Sama seperti pabrik makanan, saya menandatangani perjanjian pembayaran cicilan dengan bos. Memberinya celah. Setelah kami pergi, perusahaan logistik itu akan tetap menjadi miliknya. Dan dia pasti akan merahasiakannya." Setelah itu, Duncan bertanya padanya, "Tuan Wade, kapan yang lainnya akan mundur? Saya bisa mengatur kendaraan untuk menjemput mereka." Charlie berkata, "Setelah saya membeli Skyline, saya baru mengetahui bahwa ada satelit penginderaan jarak jauh di mana-mana di langit. Negara-negara dengan sedikit kekuatan memiliki satelit militer mereka sendiri. Dan banyak perusahaan juga memiliki satelit sipil mereka sendiri. Semua satelit ini mengambil gambar saat cahaya dan jarak pandang bagus. Jika kita berangkat dari Duke Mining pada siang hari, kita mungkin tertangkap oleh satelit. Itu terlalu berisiko. Jadi kami mengerjakan transportasi pada malam hari. Anda mengatur kendaraan dan berangkat ke Duke Mining setelah gelap." "Baik," Duncan berkata tanpa ragu. "Saya meminta para prajurit Front Cataclysmic untuk bersiap terlebih dahulu. Dan semua kendaraan akan dikendarai oleh mereka." Charlie bertanya lagi, "Apakah rute dari pabrik makanan ke laut sudah diatur?" "Sudah diatur," Duncan berkata. Isu Shipping mengirim kapal ke dan dari Selat Gibraltar hampir setiap hari. Beberapa prajurit yang dibawa oleh Lord of Cataclysmic Front kali ini berasal dari Maroko dan beberapa negara tetangga.
Beberapa dari mereka akan menyamar sebagai awak kapal yang mencari peluang kerja dan berbaur di pelabuhan perikanan. Kami juga mengatur beberapa tentara Maroko untuk pergi ke dermaga untuk mencari perahu nelayan. Kesepakatan akan dibuat dalam 2 hari ke depan. Saat itu, kapal-kapal penangkap ikan ini bisa digunakan untuk mengantar orang ke jalur yang dilalui kapal barang. Semua orang bisa dipulangkan dalam waktu 10 hari. Ada banyak prajurit di pihak front Cataclysmic. Meskipun mayoritas penduduknya adalah orang Tionghoa, jumlah kelompok etnis lainnya masih lebih dari 10,000. Dengan pangkalan yang begitu besar, tidak sulit untuk menemukan beberapa tentara Afrika. Bab 6450. Charlie bertanya padanya, bagaimana situasi di pelabuhan perikanan? Apakah itu akan menarik perhatian? Tidak, Duncan mengatakan. Pengelolaan pelabuhan perikanan setempat sangat kacau. Ada ribuan kapal penangkap ikan dengan berbagai ukuran. Sebagian besar adalah nelayan dari daerah sekitar. Situasi pemilik kapal lebih rumit. Dan ada orang-orang dari seluruh dunia. Hanya ada beberapa lingkaran kecil di antara kapal-kapal nelayan ini. Tidak ada lingkaran besar. Selain itu, semua orang yang diatur adalah penduduk setempat. Jadi itu tidak akan menarik perhatian. Selain itu, pertahanan perbatasan di sepanjang garis pantai di sini juga sangat lemah. Kalaupun TNI yang melakukan investigasi, yang akan dilakukan adalah penyidikan penyelundupan impor. Selama kapal yang kembali ke pelabuhan tidak membawa barang selundupan, mereka pasti tidak akan terekspos. Kita bisa membeli beberapa ikan dari nelayan Aljazair di laut terlebih dahulu dan menyamarkannya sebagai hasil panen kita. Kita pasti bisa menyembunyikan kebenarannya. Baik, Charlie berkata, ada cukup banyak kapal yang menyeberangi Selat Gibraltar setiap hari. Bahkan jika mereka mencari petunjuk ke laut, mereka pada dasarnya akan tenggelam ke dalam laut. Ayo lakukan dengan cara ini. Malam setelah besok, semua orang akan mundur ke stasiun transfer. Dan akan mulai bergerak ke laut larut malam itu. Duncan segera berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan membuat semua persiapan dan rencana darurat untuk situasi yang tidak terduga. Melihat Duncan sudah menyiapkan segalanya, Charlie merasa lega dan mulai mengurus orang tua dan wanita. Para lansia dan perempuan yang akan dipindahkan bukan hanya keluarga dari para prajurit yang gugur, tetapi juga keluarga para pengawal kavaleri ini. Pengawal kavaleri dari batalion ketiga telah membagi orang-orang ini ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki sekitar 80 anggota. Setiap kelompok menggunakan truk tertutup dan hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai pabrik makanan. Karena kendaraan akan tiba pada malam hari, para pengawal kavaleri bekerja keras pada penambangan dan produksi sepanjang hari. Charlie yakin tidak satu pun prajurit Duke Mining, pengawal kavaleri, dan keluarga mereka yang tewas akan membelot. Satu-satunya yang mungkin membelot adalah Ria Song. Lagi pula, dia mengancamnya dengan video AI. Tetapi solusi terbaik baginya adalah melarikan diri. Selama dia bisa melarikan diri, dia bisa melaporkan situasi tersebut ke Warriors dan video AI tentu saja tidak akan memberikan efek jera padanya. Karena itu, Charlie meminta Ria untuk menemaninya sepanjang waktu kecuali saat dia pergi ke toilet. Dan memperingatkannya untuk tidak meninggalkannya dalam jarak 3 meter darinya kapanpun. Jika tidak, budidayanya akan dihapuskan sepenuhnya. Ria tahu bahwa dia bukan tandingan Charlie. Maka dia hanya bisa berserah diri dengan patuh. Charlie juga tidak beristirahat. Dia menyaksikan para prajurit yang tewas berangkat satu demi satu di malam hari. Dan menghabiskan sisa waktu untuk mengawasi kemajuan produksi. Ria terpaksa mengikutinya. Siang harinya, ketika Charlie berdiri di panggung tinggi dan melihat pemandangan ramai di area pertambangan di kejauhan, Luster datang melapor kepadanya dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, semua barang di peron telah disimpan. Dan fosfat yang akan dikirim sore ini sudah dimuat. Sore harinya, kereta akan menarik gerbong kosong. Lalu tarik kereta penuh fosfat ini ke pelabuhan. Charlie mengangguk dan berkata, kumpulkan semua bahan yang mudah terbakar dan simpan dengan benar. Setelah pergi, bakar saja tempat ini hingga menjadi reruntuhan. Baik, Luster mengangguk berat dan berkata,
Kami memiliki depot minyak sendiri dengan cadangan lebih dari 200 ton. Sebagian besar adalah solar yang dipasok ke mesin konstruksi ini. Selain itu, ada puluhan ton bensin. Semua bahan bakar ini disimpan dalam tangki bawah tanah dan dapat dipompa keluar kapan saja. Charlie bersenandung dan berkata, dengan bahan bakar sebanyak itu, cukup untuk membakar tempat ini menjadi abu. Bab 6451. Saat ini, ribuan kilometer jauhnya di Nigeria. Panglima Besar Kantor Gubernur Militer Kanan, John mengeluh kepada Letnan Jenderal Chafren. Di menara yang kosong, dia berkata dengan kesal. Jika kita terus menunggu seperti ini, saya tidak tahu kapan ini akan berakhir. Bagaimana jika orang itu sudah mengetahui jebakan ini? Kalau begitu, tidakkah kita akan menunggunya? Chafren berbisik, Panglima Besar, ketika Anda datang ke Nigeria. Itu terutama karena ketiga tetua datang ke kantor gubernur militer kanan kami. Kita tidak bisa mengabaikan mereka. Namun sekarang ketiga tetua dapat tinggal di sini untuk berlatih dalam pengasingan dan tidak membutuhkan kami untuk melayani mereka secara pribadi. Sekarang kita sudah ada di sini, banyak hal penting yang akan tertunda. Penukaran darah besar-besaran akan dimulai dalam 2 hari. Tapi garnisun ini terlibat dalam pertukaran darah besar kali ini. Jika kami tetap di sini, kami benar-benar tidak dapat memainkan peran apapun. Sebaiknya kita mohon kepada Tuhan agar mengizinkan kita kembali ke Naples terlebih dahulu. John terdiam sejenak dan mendesah. Saya juga ingin kembali, tetapi saya tentu tidak bisa menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berpikir bahwa saya hanya ingin meninggalkan Nigeria. Lagi pula, semua markas pasukan kematian selain di sini membutuhkan perubahan besar. Tidak termasuk kantor gubernur. Apakah saya tetap di sini atau kembali ke kantor gubernur? Semuanya dikendalikan dari jarak jauh, dan tidak ada perbedaan mendasar. Mendengar hal ini, Chafren segera membungkuk 90 derajat dan berkata dengan malu. Saya tidak sopan. Maafkan saya, Gubernur, hukum saya. John melambaikan tangannya dan berkata dengan kesal. Saya tidak tahu kapan ini akan berakhir. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tapi kalau dipikir-pikir, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk kantor gubernur Angkatan Darat Kanan saya. Saat ini, pria misterius atau organisasi misterius itu telah menjadi perhatian utama bagi Tuan. Jika kita bisa mencapai tujuan kita dalam satu pertempuran di sini, ini akan menjadi sebuah pencapaian yang hebat. Meskipun kantor gubernur Angkatan Darat Kanan kami hanya membantu sedikit, masih ada sedikit kredibilitas di dalamnya. Chafren segera mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Gubernur Agung itu benar adanya. Selama perhatian utama Tuan berada dalam wilayah kantor gubernur tentara kanan kita. Piringnya sudah diturunkan, dan kita semua punya rasa terima kasih. Setelah mengatakan itu, Chafren buru-buru berkata dengan tatapan tekun. Panglima Besar, jangan lupa bahwa kita memiliki si jenius Ria Song, di kantor Panglima Angkatan Darat Kanan. Kecepatan kultivasinya dipuji bahkan oleh Tuan. Ria dan keluarga Song sama-sama dibina dan didukung olehmu. Dan pujiannya benar-benar ada pada Anda. Bukankah wanita tua itu akan datang untuk memeriksa tahun depan? Saat dia melihat Ria, dia pasti akan senang sekali dan pasti akan memberimu hadiah saat itu. John mendengar ini dan mengangguk lembut, dan alisnya sangat rileks. Menurutnya, Ria adalah harta karun yang dikirim Tuhan kepadanya. Dia dapat menyadari kebenarannya sendiri di usia 20-an. Kejeniusan semacam ini sungguh tidak pernah terdengar. Bahkan keempat Earl yang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan kemajuannya. Jangankan keempat bangsawan, bahkan ketiga tetua pun tidak dapat melakukannya. Tidak seorang pun dari ketiga tetua itu menyadari kebenarannya sendiri di usia 20-an. Kalau dihitung bakat, Ria pasti lebih baik dari mereka bertiga. Yang paling dinantikan John sekarang adalah sang tuan dapat membawa Ria ke sisinya untuk berlatih. Kalau begitu, Ria pasti akan menjadi jenderal kepercayaan Victoria di masa depan. Mungkin keempat bangsawan di masa depan akan dipimpin olehnya juga. Bisa dibilang masa depan Ria cerah. Bahkan cukup terang hingga menyilaukan. Suatu hari Ria terbang ke langit, sebagai kepala keluarga Song.
Dia pasti akan bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Bagaimanapun, klan Ria masih di bawah kendalinya. Jika Ria ingin anggota klannya menjalani kehidupan yang lebih baik, dia harus hormat kepadanya. Meskipun John adalah anggota keluarga Wu dan pejabat perbatasan, dia masih tidak merasa aman di depan Victoria. Jika Ria bisa bangkit dan menonjol di sisi Victoria, maka ia dapat dianggap memiliki seseorang di pengadilan untuk menjadi pejabat. Karena itu, John sangat memperhatikan Ria selama 2 tahun terakhir. Dia tidak hanya mengangkatnya sebagai wakil pejabat, memberikannya berbagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, tapi juga merawat keluarganya dengan baik. John bahkan telah memutuskan untuk menikahi saudara tiri Ria, yang 3 tahun lebih muda darinya kepada putra bungsunya yang belum menikah. Agar dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa lebih dekat lagi dengan keluarga Song dan Ria. Selain itu, dia juga telah menjelaskan di kalangan keluarganya Wu bahwa pria keluarga Wu manapun yang menikahi putri keluarga Song harus memperlakukan istrinya dengan hormat dan tidak mengambil selir. Awalnya, laki-laki dalam keluarga Wu selalu dapat memiliki selir. Jika mereka tidak puas dengan satu istri, mereka dapat menikahi selir lain dari keluarga agunan lain 3 tahun setelah menikah. Dengan maksimal 1 orang istri dan 1 orang selir. Jika mereka memegang posisi penting di kantor Panglima Angkatan Darat Kanan, mereka dapat menikahi istri lain, dengan maksimal 1 istri dan 2 selir. Dan John, sang Panglima Besar, dapat menikahi 3 istri, yaitu 1 istri dan 3 selir. Alasan utama pembatasan jumlah selir adalah karena keluarga Wu memiliki terlalu banyak keturunan. Dan bahkan dengan begitu banyak keluarga agunan, mereka tidak dapat menyediakan cukup uang agar setiap orang dapat menikah dan mengambil selir sesuka hati. Keluarga agunan tidak memiliki status. Dan para istri yang dinikahkan bahkan statusnya lebih rendah. Kalau suami mereka mau nikah lagi, mereka tidak berani berkata apa-apa. Bab 6452. Sekarang keluarga Song telah menghasilkan Ria, burung phoenix emas. John tidak lagi memandangnya dengan jijik, tapi benar-benar ingin terikat erat dengan keluarga Song. Memberikan keluarga Song status yang lebih tinggi, lebih banyak sumber daya, dan lebih banyak rasa hormat untuk istri keluarga Song. Dengan cara ini, kedua keluarga akan secara bertahap berkembang dari hubungan tuan hamba menjadi hubungan mertua yang sebenarnya, yang secara alami bermanfaat untuk menumbuhkan emosi. John, yang suasana hatinya jauh lebih baik, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kantor Gubernur Angkatan Darat bangga memiliki orang jenius seperti Ria. Begitu seseorang menyadari kebenaran, siklus hidupnya diukur dalam ratusan tahun. Jika prestasi Ria di masa depan bisa disamakan dengan ketiga tetua, atau bahkan melampaui mereka, itu akan menjadi hal yang hebat bagi garis keturunannya. Meskipun Tuan adalah leluhur keluarga Wu-nya, ada terlalu banyak ahli waris di keluarga Wu. Dan Tuhan tidak akan memperlihatkan kasih karunia yang lebih kepada mereka. Tapi Ria berbeda. Jika dia menjadi talenta hebat di masa depan, kita bisa mendapatkan manfaat langsung. Keempat mantan bangsawan itu semuanya dapat memperoleh ramuan dari Victoria secara teratur. Bagi mereka, ramuan tersebut dapat meningkatkan kultivasi atau energi spiritual mereka. Bagi mereka yang belum menyadari kebenarannya, mereka dapat memperpanjang umur mereka, yang mirip dengan pil peremajaan Charlie. Ria pasti akan menerima perlakuan yang sama atau bahkan lebih baik di masa depan. Victoria akan memberikan perhatian kepada ahli waris keluarga Wu yang memegang posisi penting. Namun perawatan itu adil. Jika 4 gubernur besar lainnya bisa mendapatkan ramuan yang menjamin mereka hidup hingga 120 tahun. John tidak akan dapat hidup sampai usia 130 tahun. Tapi jika Ria bersedia, dia hanya perlu memberikan John beberapa ramuan secara pribadi. Dan dia akan memiliki kesempatan untuk hidup sampai usia 150 tahun atau bahkan lebih tua. Chafren, yang berdiri di sampingnya, tentu saja tahu apa yang dipikirkan John, dan buru-buru berkata, Ria sangat menghormati Panglima Besar, dan menurutku dia juga orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Panglima Agung juga menghormati keluarganya, yang merupakan suatu kebaikan besar baginya. Jika Ria mendapatkan tahu di masa depan,
dia pasti tidak akan melupakan kebaikan Panglima Besar. John tertawa dan berkata, hahaha, hebat sekali. Setelah itu, dia berkata dalam hati, aku akan meneleponnya dan merawat jenderal yang beruntung ini dengan baik. Setelah dia menyelesaikan tugas perubahan darah besar, saya akan memberinya cuti selama sebulan atas nama jasanya yang berjasa dalam memimpin tentara. Dan biarkan dia kembali ke keluarga Song untuk menemani keluarganya. Saat ini, Duke Mining di Maroko. Mesin penambangan berat dari Liebherr berjalan dengan kecepatan penuh dan tidak terkendali. Truk-truk tambang berat dengan muatan lebih dari 300 ton melaju kencang di beberapa wilayah pertambangan fosfat di Duke Mining. Menimbulkan gelombang badai putih di tanah putih. Charlie melihat truk-truk yang tingginya hampir 3 lantai itu. Dan dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Jika benda-benda ini dikirim ke Suriah untuk membantu Front Cataclysmic membangun pangkalan dan benteng permanen, pasti hasilnya akan 2 kali lipat jika usahanya hanya setengah. Jika Hamid berhasil mendapatkan beberapa dari mereka, dia bisa menguasai beberapa bukit di pangkalan itu. Dia juga tahu bahwa truk-truk penambangan ini akan dibakar dalam 2 hari. Dan dia pastinya tidak bisa mengambilnya. Dia hanya bisa membeli dalam jumlah baru dan mengirimkannya ke Timur Tengah. Pria yang berdiri di samping, tampak putus asa. Meskipun dia tidak berani melarikan diri dari Charlie. Dia benar-benar tidak ingin dipaksa olehnya. Belum lagi apakah dia akan dianggap pembelot oleh Warriors dan setelah dibawa pergi olehnya. Bahkan jika Warriors dan mengira dia diculik atau dibunuh, rakyatnya akan kehilangan dukungan terbesar mereka di masa depan. Dan akan sulit untuk mengubah nasib mereka. Tepat saat dia merasa putus asa, telepon di sakunya tiba-tiba bergetar. Dia segera menatap Charlie dan hendak berbicara ketika Charlie berbicara lebih dulu. Apakah itu panggilan telepon? Pria mengangguk dan berkata dengan hormat. Harus. Charlie berkata, keluarkan dan lihat siapa yang menelepon. Saya memintamu untuk menjawabnya dan kamu bisa menjawabnya. Ya. Pria menjawab dengan hormat, lalu mengeluarkan ponsel khusus itu. Melihat 3 kata, Panglima Besar, tertulis di atasnya. Dia segera berkata kepada Charlie. Tuan Wade, saya Komandan Agung John yang menelepon. Charlie berkata, nyalakan speakernya. Jika dia bertanya, katakan saja semuanya normal. Saya ingin memperingatkan Anda, jika Anda bermain trik, Anda mungkin membunuh lebih dari 10,000 prajurit, pengawal kavaleri, dan keluarga mereka. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dan membunuh semua orangmu untuk membayar nyawa mereka. Ekspresi Ria tegas, dan dia cepat-cepat berkata, Tuan Wade, jangan khawatir, saya tahu bagaimana menjawabnya. Baik, Charlie mengangguk dan berkata, jawablah. Dia segera menekan tombol jawab dan menyalakan fungsi hands-free teleponnya. Dan berkata ke telepon, Panglima Besar, apa instruksi Anda untuk bawahan Anda? John berkata sambil tersenyum, Nona Song. Saya menelepon untuk menanyakan tentang persiapan Anda untuk perubahan besar. Pria berkata, semuanya sudah siap. Gelombang pertama perubahan besar akan dimulai tepat waktu dalam 2 hari. Tenanglah, Panglima Besar. John tersenyum dan berkata, saya tentu saja sangat percaya diri dengan pekerjaan Tuan Song. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa setelah perubahan besar berhasil diselesaikan, Anda akan kembali ke rumah gubernur untuk melapor kepada Tongsi. Setelah melapor, Anda bisa mendapatkan liburan selama 1 bulan dan kembali menemui keluarga Anda. Anda telah berada di rumah gubernur selama 2 tahun. Dan kamu belum kembali, kan? Bab 6453. Berdasarkan konvensi, apabila seseorang dari keluarga sandera menduduki jabatan di kantor gubernur, mereka umumnya tidak diperbolehkan pulang. Lagi pula, Warriors dan bukanlah kantor pemerintahan kuno. Sekalipun orang luar memegang posisi penting, dia setara dengan budak keluarga Wu. Tentu saja, dia laki-laki, jadi tidak ada konsep liburan gratis. Apalagi, ketika ada orang luar yang masuk ke kantor gubernur. Ia dianggap telah menguasai rahasia inti dan tidak bisa pergi sesuka hati. John ingin memberi Ria liburan, yang dianggap sebagai masalah khusus dan pintu belakang.
Dia juga harus mengambil risiko tertentu untuknya. Jika dia menemui masalah saat kembali ke rumah, atau jika itu membawa pengaruh buruk pada sarang prajurit, John akan bertanggung jawab untuk itu. Meskipun Ria sangat berbakat, dia masih seorang gadis berusia awal 20-an. Dia telah jauh dari rumah selama 2 tahun dan pasti merindukan kampung halamannya. Baginya, bisa pulang berlibur adalah hal yang tak pernah berani ia pikirkan sebelumnya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan melompat kegirangan saat mendengar berita itu. Tapi sekarang, ketika dia mendengar beritanya, dia tidak senang sama sekali, tapi sangat sedih. Sekarang dia berada di tangan Charlie, tidak ada cara untuk melarikan diri. Dan sama sekali tidak diketahui apakah dia bisa bertemu keluarganya di masa depan. Dengan kesedihan di hatinya, Ria tentu saja tak mau menanggapi perkataan John. John tidak mendengar gerakan apapun di ujung telepon. Dan menurutku Ria pasti senang dan terkejut. Jadi dia tidak dapat berbicara, jadi dia tersenyum dan berkata, "Ria, kamu tidak perlu terlalu antusias. Jika Tuhan menghargaimu dan bersedia membawamu ke sisinya untuk mengamalkan, keluargamu pasti akan sejahtera. Saat itu, mungkin kamu bisa sering pulang." Lalu John berkata, "Ria, jika kamu menjadi selebriti di sekitarmu di masa depan, jangan lupakan pelatihan dan perawatan kantor gubernur angkatan darat yang tepat untuk Anda." Saat John melukis kue untuk Ria, dia tentu tidak mengetahui keadaan Ria saat ini. Ketika Ria mendengar apa yang dia katakan, dia merasa lebih buruk. Melihatnya diam, Charlie di samping segera menunjuk ke ponsel dan menatapnya. Ria tahu bahwa Charlie ingin dia merespons. Jadi dia tidak berani bertindak gegabah, jadi dia buru-buru berkata, "Terima kasih, Panglima tertinggi. Jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin dan memenuhi keinginan Tuhan dan Panglima." John tersenyum puas dan berkata, "Yah, aku senang kamu memiliki tekad itu." Setelah itu dia bertanya pada Ria, bagaimana mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar di bidang pertambangan. Ria buru-buru berkata, "Jawab Panglima. Daftar kelompok perubahan besar telah disusun. Dan aku sudah menjelaskannya kepada pengawal kavaleri. Saya menunggu pemberitahuan Anda berikutnya." "Bagus." John berkata, "Kelompok pertama dari pihak Anda akan naik pesawat besok malam. Pesawatnya akan menunggu di Bandara Casablanca besok siang. Anda tidak perlu khawatir tentang cara mengirimkannya. More Trading telah menyiapkan kendaraannya. Mereka akan mengatur mobil untuk menjemput orang-orang di Duke Mining. Pernyataan eksternal kami adalah bahwa Duke Mining mengatur agar karyawan berkinerja tinggi pergi ke luar negeri untuk berlibur." John berkata, "Selain itu, kelompok pengawal kavaleri pertama yang akan dipindahkan ke sisimu akan tiba di Casablanca pada paruh kedua besok malam. More Trading akan bertanggung jawab atas transportasi pada saat itu. Anda hanya perlu menerimanya di Duke Mining." Kata Ria, "Saya mengerti, tenanglah Panglima." "Baiklah." John tersenyum bahagia. "Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Saya akan kembali melapor setelah saya menyelesaikan perubahan besar ini. Aku akan menutup telepon dulu." Ria berkata dengan hormat, "Tolong tutup teleponnya dulu, Panglima." John bersenandung, lalu menutup telepon. Sementara Ria menatap ponselnya, menggigit bibir bawahnya, dan tidak berkata apa-apa. Charlie juga berkata, "Panglima tertinggi Anda meminta Anda untuk kembali dan melapor ke Tongsi. Artinya, dia mungkin tidak bisa kembali untuk sementara waktu." Bab 6454. Ria berkata, "Panglima ada urusan penting yang harus diselesaikan." "Omong kosong apa yang penting?" Charlie berkata dengan nada meremehkan. "Tidak ada yang lebih penting daripada pergi ke Nigeria untuk menjadi pelayan bagi ketiga tetua." Ria berseru, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Charlie berkata dengan santai, "Tentu saja saya tahu. Victoria mengatur agar ketiga tetua itu pergi ke Nigeria. Apakah ini untuk menarikku ke dalam permainan? Tapi dia tidak pernah menyangka target saya bukan Nigeria, tapi Maroko." Ria mau tidak mau mengagumi kekuatan Charlie. Dia tidak mengira Charlie tahu tentang masalah ini. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui masalah ini. Panglima John lah yang membuat pengecualian dan memberitahunya sebelumnya.
Tentu saja, dia juga tahu bahwa John telah berulang kali membuat pengecualian hanya untuk memenangkan hatinya. Awalnya, ia juga berencana menerima bantuan John dan berharap bisa mengelola keluarga Song dengan lebih baik di masa depan. Kini sepertinya semuanya sia-sia. Memikirkan kekuatan pribadi Charlie yang kuat dan kemampuan intelektualnya. Dan fakta bahwa dia mampu mengatur evakuasi rahasia puluhan ribu orang. Tampaknya harus ada manusia yang kuat. Sumber daya material dan keuangan di baliknya. Dan dia harus mampu bersaing dengan Warriors dan. Jadi sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Dan kemudian dia berlutut tepat di depan Charlie, memohon. Tuan Wade, Anda memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Dan kamu bisa menghancurkan racun aneh di tubuh pengawal kavaleri. Saya mohon Anda menyelamatkan keluarga saya dari air dan api. Selama Tuan Wade bisa menyelamatkan keluargaku. Saya bersedia bekerja keras untuk Anda sepanjang hidup saya dan mengikuti jejak Anda. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu ingin aku membawa seluruh keluargamu pergi dari Prancis? Ya, Ria mengangguk berat dan berkata penuh harap. Sarang prajurit telah menggunakan racun aneh untuk mengendalikan keluarga Song. Jadi tidak ada pengawasan terhadap keluarga Song. Jika Anda dapat mengatur seseorang untuk membawa mereka keluar dari Prancis dan membantu mereka melakukan detoksifikasi, mereka bisa terbebas dari nasib dipermainkan oleh keluarga Wu selamanya. Charlie berkata, jika aku membawamu pergi sendirian, Victoria akan tetap mengira kamu dibunuh atau diculik olehku. Jika aku membawa keluargamu pergi, dia akan dengan jelas menyadari bahwa kamu telah mengkhianatinya. Pernahkah Anda memikirkan tentang orang-orang di keluarga Song Anda yang menikah dengan keluarga Wu? Bahkan jika aku bisa membawa keluargamu di Prancis pergi dengan damai, saya tidak memiliki kemampuan untuk membawa pergi orang-orang dari keluarga Wu. Apakah kamu tidak takut Victoria dan keluarga Wu akan marah dan melampiaskannya pada mereka? Ini, Ria tiba-tiba merasa mendapat masalah. Anggota wanita dewasa dari keluarga Song pada dasarnya menikah dengan keluarga Wu. Begitu keluarga Song membelot, anggota keluarga yang sudah menikah ini pasti akan terlibat. Dengan karakter Victoria yang pendendam, dia pasti akan membunuh semua anggota keluarga Song untuk memberi contoh. Mendengar hal itu, Ria, wajahnya yang semula penuh harapan, tiba-tiba menjadi pucat. Banyak wanita yang menikah di luar keluarga Song. Seperti yang Charlie katakan, begitu keluarga Song membelot, orang-orang ini akan mati. Memikirkan hal ini, Ria bergumam sedih. Tuan Wade benar. Aku belum terlalu memikirkannya. Akan lebih baik bagi mereka jika aku menghilang. Melihat wajah khawatirnya, Charlie berkata dengan tenang. Nona Song, jangan terlalu khawatir. Saat kita mengungsi, aku akan meninggalkan pedangmu di sini. Pada saat itu, tempat ini akan menjadi reruntuhan. Warrior Nest pasti akan mengira aku membunuhmu. Di mata mereka, kamu juga akan dianggap mengorbankan nyawamu demi Warriors dan mereka pasti akan memperlakukan keluargamu dengan baik. Setelah saya membunuh Victoria dan berurusan dengan ketiga tetua, aku pasti akan membantumu bersatu kembali dengan keluargamu. Dan berikan kebebasan pada seluruh anggota klanmu. Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan dan mengingatkanku. Tetapi jika kamu berencana dan khawatir, semua janjiku padamu pasti tidak akan terkabul. Saya harap Anda dapat mengenali situasinya dan meningkatkan mentalitas Anda. Ria tahu Charlie sedang memukulnya. Berpikir bahwa keterikatan dan perjuangannya lah yang membuatnya tidak puas. Jadi dia berkata dengan hormat, Tuan Wade, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun selain menuruti perintahmu. Bab 6455. Saat malam tiba, beberapa truk kontainer milik perusahaan logistik diam-diam melaju ke Duke Mining. Kendaraan ini datang dari arah Casablanca, dan setiap kendaraan berjarak sekitar 10 menit. Setelah kendaraan sampai di Duke Mining, keluarga almarhum yang menunggu di sana mulai menaiki kendaraan sesuai antrian yang terbagi. Karena waktu yang ketat dan tugas yang berat, setiap orang hanya dapat memasuki wadah sementara. Tapi untungnya perjalanannya tidak jauh dan memakan waktu paling lama 2 jam untuk sampai ke sana. Joseph juga tiba di Duke Mining dengan truk pertama. Melihat Charlie,
dia mengatupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Tuan Wade, pabrik makanannya sudah siap. Dan masyarakat yang berangkat ke sana malam ini juga siap menerimanya. Charlie mengangguk dan bertanya, apakah makanan dan kebutuhan sehari-hari di sana cukup? Cukup, Joseph berkata, Inspektur Lee sangat bijaksana. Saat kami datang dari Casablanca, kami juga secara khusus membeli makanan dalam jumlah tertentu. Tempat pembuangan sampah rumah tangga dalam beberapa hari ke depan juga telah dipilih. Setelah dievakuasi, tidak akan ada petunjuk yang tertinggal. Tak seorang pun bisa mengatakan bahwa ribuan atau puluhan ribu orang pernah tinggal di pabrik makanan tersebut. Joseph berkata, omong-omong, Tuan Wade, Inspektur Lee meminta kami untuk memuat air minum dari Duke Mining. Katanya jika pabrik makanan terlalu banyak mengonsumsi air keran dalam beberapa hari ke depan, akan ada bahaya tersembunyi. Charlie tersenyum dan berkata, Inspektur Lee sangat teliti. Saya akan meminta seseorang untuk memberitahu mereka agar menyiapkan air minum untuk dibawa pulang ke dalam mobil. Joseph melanjutkan, Tuan Wade, Inspektur Lee juga meminta saya untuk membantu mengumpulkan beberapa ciri wajah dan tubuh pengawal kavaleri. Kalau begitu berikan pada Ai untuk membuat videonya. Charlie mengangguk. Duncan berencana menciptakan ilusi bahwa beberapa pengawal kavaleri melarikan diri melalui pelabuhan untuk membingungkan penonton. Efek karakter secara alami akan sedekat mungkin dengan kenyataan. Selama ada ciri fisik rincin dari orang-orang tersebut, sulit membedakan antara benar dan salah. Kemudian Charlie menunjuk Ria di sampingnya dan berkata kepada Joseph. Joseph, perkenalkan dirimu, ini Nona Ria. Setelah itu, dia berkata pada Ria, Nona Song. Ini adalah penguasa front bencana, Joseph. Joseph berkata kepada Ria dengan sangat sopan. Halo, Nona Song. Ria sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pria yang menghormati Charlie ini ternyata adalah penguasa front bencana. Dia pernah mendengar tentang situasi Cataclysmic Front sebelumnya. Meski kekuatannya jauh tertinggal dari Warriors dan itu yang kedua setelah Blackwater di bidang tentara bayaran. Dan itu juga merupakan kekuatan yang sangat mengerikan. Tapi dia tidak mengira front bencana akan benar-benar berhasil untuk Charlie. Karena terkejut, dia berkata kepada Yusuf dengan sangat sopan. Halo, Tuan Wan. Charlie memandang Joseph dan berkata. Joseph, Nona Song adalah seorang seniman bela diri. Dia memasuki dunia transformasi pada usia 16 tahun. Jika ada kesempatan, komunikasikan lebih banyak dengan Nona Song di masa depan untuk mengetahui apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu. Kata-kata Charlie yang jelas terdengar seperti guntur bagi Joseph. Dia bertanya dengan ngeri, Tuan Wade, Anda mengatakan bahwa Nona Song memasuki dunia transformasi pada usia 16 tahun. Charlie mengangguk, iya, dia memasuki dunia transformasi pada usia 16 tahun dan menyadari kebenaran pada usia 22 tahun. Bakat Nona Song benar-benar unik dalam hidupku. Hati Yusuf penuh badai, dan dia sangat pemalu. Saat pertama kali menyerang keluarga Wade, itu adalah momen paling membanggakan dan paling arogan dalam hidupnya. Pada saat itu dia hanyalah seorang prajurit bintang 8, belum menyentuh kesempurnaan alam cahaya. Majikannya Jackson Kyu terjebak di alam kesempurnaan agung di alam terang selama 30 tahun. Selama 30 tahun, dia tidak bisa menembus dunia kegelapan. Tapi gadis yang tampak lembut di depannya ini sebenarnya bisa memasuki dunia transformasi pada usia 16 tahun. Alam terang, alam gelap, alam transformasi, alam master, bahkan menerobos alam gelap sama sulitnya dengan naik ke surga. Mendobrak ranah transformasi. Kejeniusan macam apa yang harus dimiliki orang itu? Terlebih lagi, dia telah hidup selama 30 tahun sebelumnya. Dan dia belum pernah melihat penguasa alam transformasi dengan matanya sendiri. Joseph yang sangat terkejut tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Ia merasa jika dibandingkan dengan Ria, ia sungguh tiada bandingannya. Yang lain memasuki dunia transformasi pada usia 16 tahun. Jika dia tidak mendapatkan bantuan Charlie, masih belum diketahui apakah dia mampu menerobos ke alam gelap pada usia 60 tahun. Kesenjangan di antara mereka seperti langit dan bumi. Melihat ekspresi tertekannya, Charlie berkata dengan tenang. Joseph,
Akan selalu ada kesenjangan antar manusia. Tidak perlu terlalu merendahkan dirimu. Ini berlaku pada kultivasi, terlebih lagi pada kehidupan. Banyak orang yang masih berpakaian buruk dan kelaparan ketika mereka berusia 60 tahun. Sementara beberapa orang telah mewarisi aset triliunan sejak mereka dilahirkan. Ada orang yang kekayaannya bernilai lebih dari 100 juta yuan ketika mereka berusia 60 tahun. Melihat dunia, mereka sukses. Tetapi jika dibandingkan dengan para taipan internet yang kekayaannya mencapai ratusan miliar di usia 20-an. Ada juga perbedaan yang sangat besar. Bab 6456. Pada titik ini, Charlie berhenti sebentar dan melanjutkan. Beberapa orang mendapatkan penghasilan rata-rata 1 jam. Itulah yang tidak dapat diperoleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Orang-orangnya seperti ini. Tidak peduli seberapa jauh atau seberapa cepat kamu pergi. Anda akan menemukan bahwa sebenarnya ada orang yang melangkah lebih jauh dan lebih cepat dari Anda. Saat ini, Anda tidak perlu mengeluhkannya. Jalan saja dengan caramu sendiri. Begitu pula dengan menghasilkan uang dan berlatih. Anda harus memiliki mentalitas yang benar. Joseph mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat. Bawahan mengerti. Charlie tersenyum acuh tak acuh dan berkata kepada Joseph. Baiklah, cepatlah dan kirim orang satu demi satu. 2 hari lagi, aku akan memberi Victoria kejutan besar. Tak lama kemudian, kendaraan bermuatan keluarga korban tewas dan air minum meninggalkan Duke Mining satu demi satu. Joseph tidak pergi dengan mobilnya, tetapi meminta Luster untuk mengumpulkan sekelompok pengawal kavaleri. Dia berbalik dan mengambil video 360 derajat dari setiap orang. Setelah konvoi logistik gelombang pertama tiba di pabrik makanan, mereka segera kembali dengan truk kosong untuk mengambil alih gelombang kedua. Menjelang fajar, mereka telah mengangkut semua keluarga prajurit yang tewas ke pabrik makanan. Untuk menghindari tertangkap oleh satelit, semua operasi transfer dihentikan sebelum fajar. Duncan meminta semua kendaraan logistik untuk meninggalkan pabrik makanan sebelum fajar. Dan kemudian mengharuskan semua orang di pabrik makanan untuk tidak meninggalkan area pabrik. Para prajurit yang gugur beserta keluarga mereka telah lama dilatih untuk memiliki disiplin dan kepatuhan yang sangat tinggi oleh Warriors dan meskipun semua orang sangat gembira karena mereka telah lolos dari kematian, mereka tetap mengikuti persyaratan Duncan hingga tuntas. Pabrik makanan itu sepi pada siang hari. Meskipun ribuan orang agak berdesakan di sini, ketertiban tetap terjaga dengan sangat baik. Sekalipun Anda lewat pintu, Anda tidak akan menyadari bahwa ada ribuan orang berkerumun di sini. Untuk meminimalkan kesadaran dunia luar, Duncan juga membangun ruangan di dalam ruangan dengan insulasi suara yang baik di pabrik. Bayi-bayi yang berusia di bawah 2 tahun tinggal di sini bersama ibu mereka untuk memastikan agar tangisan bayi tidak terdengar di luar pabrik makanan. Demi alasan keamanan, makanan yang diberikan Duncan kepada seluruh prajurit yang tewas dan keluarga mereka pada dasarnya adalah makanan instan. Pabrik makanan itu sendiri memiliki persediaan besar ikan sarden kalengan. Duncan juga menyiapkan roti, biskuit, daging merah kalengan, dan sayuran segar yang tidak perlu dipanaskan dan dimasak terlebih dahulu. Dengan cara ini, tidak perlu membuat keributan besar agar ribuan orang bisa makan. Makanan dan air minum didistribusikan kepada setiap orang dalam jumlah yang tetap. Ada juga kantong tertutup untuk sampah. Setelah makan, semua orang secara sadar memasukkan semua sampah ke dalam kantong tertutup. Kemudian orang yang bertanggung jawab pada masing-masing kelompok mengumpulkan dan merangkumnya. Sampah domestik yang dihasilkan pada siang hari akan dimuat ke kendaraan logistik setelah malam tiba. Dalam perjalanan menuju Duke Mining, ada tempat pembuangan sampah. Para prajurit front Cataclysmic diam-diam mengirim sampah ke tempat pembuangan sampah di tengah jalan. Dan membakarnya dan menguburnya bersama dengan sejumlah besar sampah di tempat pembuangan sampah. Sehingga bisa berjalan mulus. Kilang tersebut telah memproduksi fosfat yang perlu dikirimkan pada hari terakhir pada malam hari kedua sebelumnya. Kemudian seluruh pengawal kavaleri yang bertanggung jawab atas produksi di batalion kedua dievakuasi. Semua keluarga pengawal kavaleri, begitu pula sebagian besar pengawal kavaleri, dievakuasi sebelum fajar.
Waktunya pun telah memasuki hari terakhir rencana. Saat ini, selain Charlie, Joseph dan Ria, orang-orang yang tinggal di Duke Mining adalah tim transportasi Batalion Ketiga. Para pengawal kavaleri dari Batalion Ketiga sedang memuat tumpukan terakhir fosfat ke dalam gerbong kosong. Menunggu kereta tiba pada sore hari untuk mengangkutnya pergi. Untuk mencegah dunia luar menyadari kelainan tersebut, Batalion pertama juga meninggalkan puluhan pengawal kavaleri yang bertugas di pertambangan untuk terus bekerja di area pertambangan. Lagi pula, akan agak tidak biasa jika wilayah pertambangan sebesar itu berhenti menambang di siang hari. Siang harinya, Luster menerima telepon, dan kemudian segera datang melapor kepada Charlie. Tuan Wade, orang-orang dari Mordred baru saja menghubungi saya. Mereka akan datang menjemput gelombang pertama anggota untuk pergantian besar pada pukul 12 malam. Dan memintaku untuk bersiap. Charlie mengangguk dan bertanya padanya. Apakah Anda sudah mengonfirmasi jam berapa kereta-kereta api nasional Maroko akan tiba? Luster menjawab, kereta api nasional akan tiba sekitar pukul 4. Dan barangnya sudah dimuat. Setelah itu, Luster bertanya pada Charlie. Ngomong-ngomong, Tuan Wade, kapan kita akan mundur? Charlie berkata, setelah gelap, Anda akan segera mengatur agar semua orang mengumpulkan semua kendaraan teknik di sini, di gedung kantor. Minyak yang tersimpan di tangki minyak bawah tanah akan dipompa keluar setengahnya dan dituangkan ke dalam sumur. Dan separuhnya lagi akan dipompa ke semua gedung. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan semua ini? Luster berpikir sejenak dan berkata, paling lama 2 jam. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, kalian pergi segera setelah selesai. Saya akan tinggal di sini dan menunggu orang-orang dari Mordred tiba sebelum menyalakan api. Luster bertanya, Tuan Wade, bukankah terlalu berisiko bagi Anda untuk tinggal di sini? Kenapa kita tidak membakar tempat ini saja jam 10? Lalu evakuasi bersama. Bagaimana menurutmu? Charlie berkata, meskipun hasilnya sama saja. Saya berharap ketika mereka pertama kali tiba di sini, mereka akan mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sini. Saat mereka kebingungan, mereka akan melihat bahwa seluruh pertambangan telah dilalap api dalam sekejap. Mereka akan terkejut dan ketakutan. Dan mereka pasti akan mengambil video langsung dari dekat sesegera mungkin. Saya ingin Victoria melihatnya dengan jelas.